Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Intan Wulandari dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Alda Ailsa Putri Widyanita. I'm from Group 1. Assalamualaikum. Hello everyone. My name is Aida Maulidayanti. I'm from Group 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariel Harunajaya. Saya dari grup 1 Prodi Bahasa Inggris. Ini kami akan membahas tentang learning vocabulary atau belajar vocabulary ya. Baik, langsung saja kita bahas. Kita harus tahu pengertian vocabulary. Apa itu vocabulary? Yaitu jenis kata-kata, kata benda, kata sifat, maupun kata kerja yang mana kata tersebut digunakan dalam penggunaan bahasa. Dan perlu kalian ketahui, kalau kalian membaca kamus, jadi kalian harus tahu AWL. Apa itu AWL? AWL adalah Academic Word List, adalah daftar kata yang biasanya digunakan dalam penulisan akademik. Ada kata-kata yang bermanfaat untuk dipelajari jika Anda berencana belajar bahasa Inggris di tingkat universitas. Dalam kamus ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu phrases and idioms, kemudian parts of speech, pronunciation, pattern, irregular verb, grammar labels, dan collocation. Baik, kita akan masuk phrases and idioms. Apa itu phrases? Phrases merupakan kelompok kata yang tidak terdiri dari subjek dan kata kerja. Di sini ada contoh non phrases. Contohnya di sini an amazing dancer, the best idea, and abstract painting. Kemudian adjective phrases, a dark room, a sweet apple. Kemudian verb phrases, is swimming, have been gone, will take the control. Kemudian prepositional phrases, in the noon, at room, with my mother. Oke, selanjutnya idiom. Idiom adalah serangkaian kata yang artinya tidak bisa diartikan secara harfiah, namun mewakilkan ekspresi tertentu yang tersirat di dalamnya. Dapat diartikan juga sebagai peribahasa. Contohnya di sini, red-handed artinya tertangkap basah. The culprit has been arrested after being caught red-handed in the stealing of money. Ini dapat diindikasikan tentang seseorang yang ketahuan saat tengah melakukan sesuatu. Jadi misalkan kita melakukan apa? Unvoiced consonants dan voiced consonants. Yang ketiga pop sound, letupan suara. Dan yang terakhir ada Part of speech. Part of speech adalah klasifikasi dari kata-kata yang dikategorikan dari peran dan fungsinya dalam struktur kalimat sebuah bahasa. Ada 8 jenis part of speech yang harus diketahui, yaitu yang pertama ada noun, yaitu kata benda, digunakan untuk nama orang, benda, hewan, tempat, dan juga ide. Contohnya seperti table dan glue. Yang kedua ada pronoun, yaitu kata ganti, kata yang digunakan untuk menggantikan noun. The example is her, him, us. Yang ketiga ada verb, yaitu kata kerja, digunakan untuk menunjukkan tindakan atau keadaan. Contohnya seperti play, eat, drink. Yang keempat, adjective atau kata sifat, digunakan untuk memberikan keterangan pada noun dan pronoun. Contohnya seperti pretty dan sad.
adverb. Yang kelima ada adverb atau kata keterangan. Sebagai kata keterangan, fungsinya untuk memberikan keterangan tambahan pada verb, adjektif, dan atau adverb itu sendiri. The example is actually, already, dan again. Yang keenam ada preposition atau kata depan untuk menunjukkan hubungan antara noun dan kata-kata lainnya dalam sebuah kalimat. The example is in, on, at, through, with, by, and of. Yang ketujuh ada conjunction atau kata hubung. Digunakan untuk menghubungkan dua kata, frasa, klausa, hingga kalimat. The example is and, but, for, and so. Yang kedelapan ada interjection, yaitu kata seru. Biasanya digunakan untuk mengungkapkan emosi. Contohnya, oops, whoa, oh no. I will explain about pattern. Definition of pattern: a form or model prepared for imitations. Something designer or used as a model for making things. A dressmaker pattern. Pattern. Definisi pattern adalah suatu bentuk atau model yang diajukan untuk ditiru. Yang kedua, suatu desainer atau yang digunakan sebagai model untuk membuat sesuatu. Here are some pattern or patterns of sentence formulas in English that often. Number 1, subject transitive verb plus live object. Transitive verb is a verb with need object. Example, my mother was washing a plate in the kitchen. Number 2, subject intransitive verb plus adverb. Intransitive verb is a verb or a verb that doesn't require an object in the sentence. Example, this beautiful girl lives in America. Number 3, subject plus intransitive verb. There is only a subject and also an intransitive verb. Example, he runs, she goes, I cry. Subject plus linking verb plus noun adverb. Linking verb can be a verb of being, a verb of sentence, and have function as a link. Example, I am a student. The children are very naughty. Number 4, subject plus transitive verb plus direct object plus noun plus adjective. Nouns and adjective acts as complements. Example, I buy a cute cat. They called my cat brown. Number 5, subject plus transitive verb plus index verb plus verb fact. Example, I have my sister a birthday cake. Ratna saw her new house with her family. Berikut beberapa pola atau pola rumus kalimat dalam bahasa Inggris yang sering. 1. Kata kerja transitif subjek plus objek hidup. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Contoh, ibu saya sedang mencuci piring di dapur. Nomor 2, subjek plus kata kerja intransitif plus kata keterangan. Kata kerja intransitif adalah bentuk kata kerja atau kata kerja yang tidak memerlukan objek dalam kalimatnya. Contoh, gadis cantik ini tinggal di Amerika. Nomor 3, subjek plus kata kerja intransitif. Hanya ada subjek dan juga kata kerja intransitif. Contoh, dia berlari, dia pergi, aku menangis. Subjek plus kata kerja penghubung dan kata benda atau kata keterangan. Linking verb dapat berupa verb of being atau verb of sensation dan berfungsi sebagai penghubung. Contoh, saya seorang pelajar. Anak-anak sangat nakal. Nomor 4, subjek ditambah verba transitif, ditambah objek langsung, ditambah kata benda atau adjektif. Kata benda dan kata sifat bertindak sebagai pelengkap. Contoh, saya membeli kucing lucu yang disebut kucing saya coklat. Nomor 5, subjek ditambah kata kerja transitif, ditambah kata kerja indiktif, ditambah kata kerja prek. Contohnya, saya mempunyai kue ulang tahun adik. Ratna menunjukkan rumah barunya dengan keluarganya.
5. Irregular verb, bentuk tidak beraturan. Example, number 1, begin, began, begun. Artinya dimulai. Number 2, break, broke, broken. Number 3, become, became, become. Artinya menjadi. Number 4, my father cut some fruit this morning. Ayahku memotong buah yang sama pagi ini. Grammar labels. Label diberikan pada berbagai tingkatan sesuai dengan fungsinya dalam konteks. Sejauh pelabelan gramatikal, kita hanya akan memperhatikan 3 tingkatan, yaitu kata, frasa, dan klausa. Istilah yang akan kita gunakan umumnya dikenal sebagai part of speech. Kata benda berarti nama. Contoh grammar labels adalah 1. Name of the product. 2. Content or amount. 3. Description. 4. Ingredients. 5. Nutrition fact. 6. Direction to use and dosage. 7. Direction to store. And last, 8. Expiration date. Collocation. Collocation adalah penggandengan dua kata yang sangat umum digabung sehingga membentuk suatu makna tertentu. Macam-macam kombinasi dari verb, noun, dan adjective yang dapat membentuk collocation. Yang pertama ada adverb plus adjective atau kata keterangan plus kata sifat. Contohnya ada literally stupid. Yang kedua ada adjective plus noun. Contohnya regular schedule. Yang ketiga ada noun plus noun. The example is a cup of coffee. Yang keempat ada noun plus verb. The example, house was burning. Yang kelima, verb plus noun. The example is give opinion. Yang keenam ada verb plus expression with preposition. The example is driven to madness. Yang terakhir ada verb plus adverb atau kata keterangan. Contohnya ada whisper softly.